Aku masih ingat malam itu. Malam ketika tunanganku menganggap aku beban karena keluargaku miskin. Aku pulang dengan hati yang kacau. Tapi di tengah hujan deras, aku melihat sebuah mobil mewah mengalami kecelakaan. Saat semua orang hanya menonton, aku berlari menolong pria yang ada di dalamnya. Aku pikir semuanya selesai setelah ambulans datang. Ternyata tidak. Karena saat pria itu sadar di rumah sakit, dia langsung menggenggam tanganku dan berkata, "Kamu istriku." Masalahnya, aku sama sekali tidak mengenalnya. Dokter kemudian mengatakan bahwa pria itu kehilangan ingatan. Dia lupa keluarganya. Dia lupa hidupnya. Dia lupa semua orang. Kecuali aku. Bagaimana seorang CEO kaya bisa menganggapku istrinya? Dan bagaimana hidupku berubah sejak malam itu? Penasaran dengan kisahnya? Simak cerita lengkapnya. Hujan turun sejak sore. Tiara baru keluar dari minimarket setelah membeli obat untuk ayahnya. Ia berdiri sebentar di bawah kanopi sambil melihat layar ponselnya. Nama Randy masih terpampang di sana. Beberapa menit lalu mereka baru saja bertengkar. Tiara menghela napas lalu menekan tombol panggil. Tak butuh waktu lama sampai telepon tersambung. "Mas, ada apa lagi?" Nada suara Randy terdengar datar. "Aku cuma mau jelasin soal biaya rumah sakit ayah." "Tiara, kita ngomongin hal yang sama terus." Tiara terdiam. "Aku lagi cari tambahan kerja." "Aku tahu. Tapi..." Randy mengembuskan napas panjang. "Aku capek." Kalimat itu membuat Tiara menunduk. Di tengah hujan dan jalanan yang mulai sepi, kata-kata itu terasa lebih dingin dari angin malam. "Aku nggak bilang putus." Randy melanjutkan. "Tapi aku mulai mikir hubungan ini mau dibawa kemana." Sebelum Tiara sempat menjawab, telepon langsung terputus. Tiara menatap layar ponselnya beberapa saat, lalu memasukkannya ke dalam tas. Ia memilih berjalan pulang. Mungkin besok suasana akan lebih baik. Namun malam itu ternyata sudah menyiapkan masalah lain. Brak! Suara benturan keras membuat Tiara refleks menoleh. Sebuah mobil hitam menabrak pembatas jalan di tikungan depan. Bagian depannya ringsek. Asap mulai keluar dari kap mesin. Beberapa orang berlari mendekat. Namun kebanyakan hanya mengangkat ponsel. "Ada kecelakaan. Rekam." Tiara langsung berlari. Saat melihat ke dalam mobil, jantungnya berdegup lebih cepat. Seorang pria terjebak di kursi pengemudi. Darah mengalir dari pelipisnya. "Pak!" Tidak ada jawaban. Tiara mencoba membuka pintu. Terkunci. Ia menoleh ke belakang. "Tolong bantu saya." Tak seorang pun maju. Beberapa orang malah mundur karena takut mobil itu terbakar. Tiara mengambil batu di pinggir jalan. Brak! Kaca samping retak. Brak! Kali kedua. Kaca pecah. Dengan susah payah ia menarik tubuh pria itu keluar. Tubuhnya jauh lebih besar darinya. Namun Tiara terus berusaha sampai pria itu berhasil dikeluarkan dari mobil. Napasnya terengah-engah. Hujan membasahi wajah dan pakaiannya. Pria itu masih tak sadarkan diri. "Pak, dengar saya." Kelopak mata pria itu bergerak. Perlahan terbuka. Tatapannya tidak fokus. Lalu tangannya terangkat dan menggenggam pergelangan tangan Tiara. Erat. Sangat erat. "Jangan pergi." Suara pria itu terdengar lemah. Tiara mengernyit. Mereka bahkan belum pernah bertemu. Namun beberapa detik kemudian pria itu kembali berbicara. "Tiara." Mata Tiara langsung membesar. Bagaimana orang asing ini tahu namanya? Sebelum ia sempat bertanya, suara sirene ambulans terdengar mendekat. Petugas medis segera membawa pria itu ke rumah sakit. 2 jam kemudian, Tiara masih duduk di lorong rumah sakit. Ia sebenarnya bisa pulang sejak tadi.
Namun rasa penasaran membuatnya bertahan. Pintu ruang perawatan terbuka. Seorang dokter keluar. Siapa yang membawa pasien kecelakaan tadi? Saya, Dok. Dokter mengangguk. Kondisinya sudah lebih stabil. Tiara merasa sedikit lega. Namun suasana tiba-tiba berubah saat beberapa orang berpakaian rapi datang tergesa-gesa. Di antara mereka ada seorang wanita parubaya yang terlihat sangat cemas. Bagaimana kondisi Arkana? Tiara menoleh. Arkana? Salah satu pria langsung bertanya kepada dokter. Pak Arkana sudah sadar. Baru saat itu Tiara sadar. Pria yang ditolongnya ternyata bukan orang biasa. Tak lama kemudian, suara dari dalam ruang perawatan terdengar. Tiara. Semua orang menoleh. Arkana sudah sadar. Kepalanya diperban. Namun tatapannya langsung mencari Tiara. Sini. Tiara ragu beberapa detik sebelum mendekat. Begitu ia berada di samping ranjang, Arkana langsung menggenggam tangannya. Wajahnya yang tegang perlahan tenang. Aku capek nyari kamu. Ruangan mendadak sunyi. Tiara menelan ludah pelan. Pak, sepertinya Anda salah orang. Arkana menggeleng. Lalu menatapnya lekat-lekat. Istriku. Enggak, Pak. Saya bukan. Bip. Monitor jantung Arkana langsung berbunyi lebih cepat. Dokter buru-buru mendekat. Jangan dipaksa mengingat sekarang. Namun Arkana justru menggenggam tangan Tiara semakin erat. Jangan pergi. Wanita parubaya yang ternyata ibu Arkana menatap Tiara penuh kebingungan. Kamu siapa? Sebelum Tiara menjawab, dokter lebih dulu berbicara. Pak Arkana mengalami gangguan ingatan sementara akibat benturan di kepala. Semua orang terdiam. Dokter melihat hasil pemeriksaan di tangannya. Lalu melanjutkan. Saat ini beliau tidak mengenali keluarga, rekan kerja, ataupun orang-orang terdekatnya. Ibu Arkana terlihat semakin cemas. Jadi siapa yang dia kenali? Dokter menoleh ke arah Tiara. Arkana masih menggenggam tangan wanita itu seolah takut ditinggalkan. Lalu dokter berkata pelan. Hanya satu orang. Hanya Mbak Tiara. Menurut kalian, kenapa Arkana bisa mengingat Tiara padahal dia melupakan semua orang di sekitarnya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Drama Rahasia Hati. Sekarang, kita lanjutkan ceritanya. Ruangan rumah sakit mendadak sunyi. Semua orang menatap Tiara. Sementara Arkana masih menggenggam tangannya erat. Tiara sendiri belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ia hanya datang untuk menolong korban kecelakaan. Tapi sekarang, dirinya berdiri di tengah keluarga orang yang bahkan belum dikenalnya. Dokter menoleh ke arah Ibu Ratna. Kondisi ingatan Pak Arkana belum stabil. Untuk sementara, jangan memaksanya mengingat terlalu banyak hal. Ibu Ratna mengangguk pelan. Meski begitu, raut khawatir di wajahnya tidak berkurang. Dia bahkan tidak mengenali saya. Dokter menghela napas. Untuk saat ini, belum. Kalimat itu membuat suasana semakin berat. Di atas ranjang, Arkana terlihat kebingungan. Tatapannya bergantian ke wajah orang-orang di ruangan. Seolah semuanya asing. Namun setiap kali melihat Tiara, ekspresinya sedikit lebih tenang. Hal itulah yang membuat Tiara semakin tidak nyaman. Beberapa menit kemudian, dokter meminta semua orang keluar agar Arkana bisa beristirahat. Tiara langsung memanfaatkan kesempatan itu. Ia mengambil tasnya, lalu berjalan menuju pintu. Namun baru beberapa langkah. Tiara. Suara Arkana terdengar dari belakang. Tiara menoleh. Pria itu sedang berusaha bangun dari ranjang. Aku ikut. Tiara mengernyit. Pak, istirahat dulu.
Kamu mau kemana? Saya pulang. Arkana langsung terlihat gelisah. Jangan. Dokter buru-buru mendekat. Pak Arkana, tenang. Namun Arkana justru terus melihat ke arah Tiara. Jangan pergi. Monitor jantungnya mulai berbunyi lebih cepat. Dokter langsung meminta Tiara berhenti. Mbak Tiara, tolong sebentar. Tiara terdiam. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Namun saat dirinya kembali mendekat keranjang, suara monitor perlahan normal. Dokter dan Ibu Ratna saling berpandangan. Mereka melihat hal yang sama. Arkana jauh lebih tenang saat Tiara berada di dekatnya. 1 jam kemudian, Tiara duduk di kursi lorong rumah sakit bersama Ibu Ratna. Wanita itu terlihat jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Saya belum sempat mengucapkan terima kasih. Tiara menggeleng. Saya cuma kebetulan lewat. Kalau kamu tidak berhenti malam itu, mungkin keadaan anak saya jauh lebih buruk. Tiara tidak tahu harus menjawab apa. Ibu Ratna lalu menatapnya lebih lama. Arkana memang keras kepala. Tiara tersenyum tipis. Saya baru kenal beberapa jam, Bu. Percayalah. Ibu Ratna ikut tersenyum. Beberapa jam sudah cukup untuk menyadarinya. Suasana sedikit mencair, namun tidak bertahan lama. Karena seorang perawat tiba-tiba keluar dari ruang rawat. Bu Ratna. Wanita itu langsung berdiri. Ada apa? Pak Arkana menolak minum obat. Ibu Ratna langsung masuk ke dalam ruangan. Tiara ikut melihat dari pintu. Arkana terlihat duduk di ranjang dengan wajah kesal. Aku mau pulang. Belum bisa, jawab dokter. Aku mau pulang sama Tiara. Semua orang langsung menoleh ke arah Tiara. Tiara sampai salah tingkah. Dokter mencoba membujuk. Namun Arkana tetap menolak. Sampai akhirnya Tiara mendekat. Minum obatnya dulu. Arkana menatapnya beberapa detik, lalu mengambil obat itu. Ruangan langsung hening. Dokter terlihat tidak percaya. Ibu Ratna pun sama. Baru beberapa menit lalu mereka kesulitan membujuk Arkana. Tapi satu kalimat dari Tiara berhasil. Menjelang tengah malam, Tiara benar-benar harus pulang. Ayahnya pasti khawatir. Ia kembali berpamitan. Kali ini Arkana tidak berteriak atau memaksa. Namun tatapannya mengikuti Tiara sampai ke pintu. Kamu balik lagi. Tiara terdiam sesaat. Saya tidak tahu. Arkana terlihat kecewa. Meski begitu, ia tetap mengangguk. Kalau begitu hati-hati. Itu pertama kalinya sejak mereka bertemu. Arkana berbicara dengan nada lebih tenang. Keesokan paginya, Tiara sedang membantu ayahnya sarapan ketika ponselnya berdering. Nomor rumah sakit. Tiara langsung mengangkat. Halo. Suara dokter terdengar di seberang. Mbak Tiara, maaf mengganggu. Ada apa, Dok? Pak Arkana menolak sarapan. Tiara mengernyit. Lalu, beliau bilang mau menunggu Mbak Tiara datang. Tiara langsung terdiam. 1 jam kemudian telepon kembali masuk. Kali ini dari Ibu Ratna. Maaf sekali, Tiara. Bu. Arkana masih belum mau makan. Tiara memijat pelipisnya pelan. Situasi ini semakin aneh. Pria itu memiliki keluarga. Memiliki dokter. Memiliki banyak orang di sekitarnya. Tapi justru menunggu dirinya. Menjelang siang, Tiara akhirnya datang kembali ke rumah sakit. Begitu pintu ruang rawat terbuka, Arkana langsung menoleh. Wajahnya yang sejak pagi terlihat murung perlahan berubah. Kamu datang. Tiara menarik kursi. Saya cuma memastikan keadaan Bapak baik-baik saja. Arkana mengernyit. Bapak.
Tiara langsung salah tingkah. Arkana menggeleng kecil. Lupakan. Namun senyum tipis mulai terlihat di wajahnya. Dan itu adalah pertama kalinya Ibu Ratna melihat putranya tersenyum sejak kecelakaan. Sore harinya, dokter memanggil Tiara dan Ibu Ratna ke ruang konsultasi. Wajah dokter terlihat serius. Kondisi fisik Pak Arkana membaik. Ibu Ratna langsung lega. Syukurlah. Tapi ada masalah lain. Suasana kembali tegang. Dokter membuka hasil pemeriksaan. Lingkungan emosional pasien sangat memengaruhi proses pemulihannya. Tiara mulai merasa tidak enak. Dan firasatnya ternyata benar. Dokter lalu menatapnya. Setiap kali Mbak Tiara pergi, kondisi emosinya menurun cukup drastis. Tiara langsung menghela napas pelan. Ia sudah menduga ke arah sana. Namun kalimat berikutnya tetap membuatnya terkejut. Ibu Ratna menggenggam kedua tangannya. Lalu berkata dengan suara pelan. Saya ingin meminta bantuan. Bantuan apa, Bu? Ibu Ratna terlihat ragu beberapa detik. Namun akhirnya tetap mengatakannya. Untuk sementara. Tolong berpura-puralah menjadi istri Arkana. Tiara langsung kehilangan jawaban. Tiara menatap Ibu Ratna beberapa saat. Ia bahkan tidak yakin baru saja mendengar dengan benar. Bu, saya nggak mungkin melakukan itu. Suasana ruang konsultasi mendadak sunyi. Ibu Ratna mengangguk pelan. Saya mengerti. Tapi saya bukan istrinya. Ya. Lalu bagaimana saya bisa berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri saya? Dokter dan Ibu Ratna saling berpandangan. Mereka seolah sudah menduga penolakan itu. Karena memang tidak masuk akal. Tiara hanya seorang perempuan biasa. Ia tidak pernah membayangkan harus terlibat dalam situasi seperti ini. Saya minta maaf. Tiara berdiri dari kursinya. Tapi saya nggak bisa. Dalam perjalanan pulang, ucapan Ibu Ratna terus teringat di kepalanya. Namun semakin dipikirkan, jawabannya tetap sama. Itu bukan hidupnya. Ia hanya menolong seseorang. Seharusnya sampai di situ saja. Saat tiba di rumah, ayahnya sedang duduk di ruang tamu. Kamu kelihatan capek, Nak. Tiara tersenyum kecil. Sedikit. Ayahnya tidak bertanya lebih jauh. Beliau tahu putrinya sedang memikirkan sesuatu. Malam harinya, ponsel Tiara kembali berdering. Nama Randy muncul di layar. Tiara langsung mengangkat. Halo, Mas. Kamu dari rumah sakit lagi? Tiara mengernyit. Kok tahu? Tadi aku telepon. Katanya kamu nggak ada di rumah. Tiara mulai merasa tidak nyaman. Memangnya kenapa? Randy terdiam beberapa detik. Lalu bertanya, siapa sebenarnya pria itu? Korban kecelakaan yang aku tolong. Cuma itu. Tiara langsung menarik napas pelan. Ia sedang lelah. Dan tidak ingin berdebat. Mas. Aku sudah cerita semuanya. Namun nada suara Randy terdengar berbeda. Lebih curiga daripada peduli. Jangan sampai kamu terlalu ikut campur urusan orang kaya. Kalimat itu membuat Tiara terdiam. Bukan karena marah. Tapi karena merasa tidak dipercaya. Percakapan mereka berakhir tanpa kesimpulan. Dan itu membuat suasana hati Tiara semakin tidak tenang. Keesokan paginya, ia mencoba menjalani aktivitas seperti biasa. Membantu ayahnya, merapikan rumah, mengerjakan pekerjaan sampingan. Namun menjelang siang, telepon kembali masuk. Nomor rumah sakit. Tiara sempat ragu sebelum mengangkat. Halo. Suara dokter terdengar lelah. Mbak Tiara, maaf mengganggu lagi. Jantung Tiara mulai tidak enak. Ada apa, Dok?
Pak Arkana kembali menolak makan. Tiara memejamkan mata sesaat. Lagi? Iya. Dokter terdengar menghela napas. Dan beliau terus menanyakan Mbak Tiara. Sore harinya, Ibu Ratna datang langsung ke rumah Tiara. Kali ini tanpa rombongan. Tanpa sopir. Tanpa kesan berjarak seperti sebelumnya. Beliau duduk di ruang tamu sederhana milik keluarga Tiara. Matanya memperhatikan atap rumah yang mulai kusam. Kursi lama yang sudah dipakai bertahun-tahun. Dan ayah Tiara yang masih belum pulih sepenuhnya. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Sampai akhirnya Ibu Ratna memecah keheningan. Saya baru paham kenapa kamu menolak. Tiara hanya diam. Saya juga tidak ingin anak saya dibohongi. Kalimat itu membuat Tiara mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya, ia melihat seorang ibu yang sedang benar-benar khawatir pada anaknya. Bukan seorang wanita kaya. Bukan pemilik perusahaan besar. Hanya seorang ibu. Arkana tidak mengenali siapapun. Suara Ibu Ratna mulai melemah. Bukan saya. Bukan teman-temannya. Bukan orang-orang yang sudah bersamanya bertahun-tahun. Beliau menatap Tiara. Tapi dia selalu mencari kamu. Ruangan kembali sunyi. Tiara tidak tahu harus menjawab apa. Malam itu Tiara tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus dipenuhi wajah Arkana. Bukan karena perasaan khusus, tapi karena rasa kasihan. Ia masih ingat tatapan bingung pria itu saat berada di rumah sakit. Tatapan seseorang yang kehilangan seluruh dunianya dalam satu malam. Keesokan harinya Tiara akhirnya datang lagi ke rumah sakit. Ia hanya ingin melihat keadaan Arkana. Tidak lebih. Namun saat pintu ruang rawat dibuka, Arkana langsung menoleh. Wajahnya berubah. Lebih tenang. Lebih hidup. Kamu datang. Tiara menarik kursi. Bagaimana keadaan kamu? Arkana tersenyum tipis. Lumayan. Dokter yang berada di dalam ruangan memperhatikan semuanya. Begitu juga Ibu Ratna. Mereka melihat perubahan yang sama. Arkana jauh lebih kooperatif saat Tiara ada di dekatnya. Ia mau makan, mau minum obat. Bahkan mau menjalani pemeriksaan tanpa protes. Menjelang sore, dokter kembali menemui Tiara. Kondisi Pak Arkana cukup baik. Tiara mengangguk lega. Tapi, dokter tersenyum kecil. Sepertinya Mbak Tiara sudah tahu ada kata. Tapi, setelah itu, Tiara ikut tersenyum tipis. Namun dokter kembali serius. Beliau kemungkinan akan pulang dalam beberapa hari. Kabar bagus, kan? Sebagian. Tiara mulai tegang. Dokter melanjutkan. Proses pemulihan akan lebih baik jika lingkungan emosionalnya tetap stabil. Tiara langsung mengerti arah pembicaraan itu. Dan firasatnya ternyata benar. 2 hari kemudian, Arkana resmi diperbolehkan pulang. Mobil keluarga Pradipta sudah menunggu di depan rumah sakit. Semua terlihat siap, kecuali satu orang. Arkana. Pria itu berdiri di samping mobil tanpa bergerak. Ada apa lagi? Tanya Ibu Ratna. Arkana menoleh ke satu arah. Ke arah Tiara. Aku nggak mau pulang sendiri. Tiara langsung memijat pelipisnya. Masalah ini belum selesai. Bahkan semakin rumit. Beberapa menit kemudian, Ibu Ratna mendekatinya. Tidak perlu lama. Suara wanita itu terdengar pelan. Cukup sampai kondisinya membaik. Tiara menatap Arkana. Pria itu berdiri diam. Namun sorot matanya penuh harapan. Sementara di sisi lain, Tiara tahu hidupnya akan berubah jika mengambil keputusan ini. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, ia akhirnya menarik napas dalam. Lalu berkata, "Baik, Bu.
Wajah Ibu Ratna langsung terlihat lega. Namun jantung Tiara justru berdebar semakin cepat. Karena beberapa saat kemudian, mobil itu mulai bergerak, membawa dirinya menuju rumah Arkana. Menuju kehidupan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perjalanan menuju rumah Arkana berlangsung dalam keheningan. Tiara duduk di kursi belakang sambil memandangi jalan dari balik jendela mobil. Sesekali ia masih bertanya pada dirinya sendiri. Apakah keputusan ini benar? Namun semuanya sudah terlanjur berjalan. Saat mobil memasuki gerbang rumah keluarga Pradipta, Tiara langsung memahami kenapa banyak orang mengenal nama Arkana. Rumah itu lebih mirip hotel daripada rumah tinggal. Halaman luas, lampu taman yang tertata rapi, dan beberapa pelayan yang sudah berdiri menyambut sejak mobil berhenti. Tiara langsung merasa canggung, apalagi saat beberapa pasang mata memperhatikannya. Penasaran, menilai, membandingkan. Malam itu, seorang pelayan mengantar Tiara ke kamar tamu. Kamarnya lebih besar daripada ruang tamu rumahnya sendiri. Hal itu justru membuat Tiara sulit tidur. Ia merasa seperti orang asing yang tersesat di tempat yang bukan miliknya. Keesokan paginya, Tiara turun ke ruang makan. Ia berharap bisa sarapan dengan tenang. Namun Arkana ternyata sudah duduk di sana. Begitu melihat Tiara, pria itu langsung menarik kursi di sampingnya. Duduk sini. Tiara melirik Ibu Ratna yang sudah lebih dulu berada di meja makan. Wanita itu hanya tersenyum tipis. Akhirnya Tiara duduk. Baru beberapa menit suasana terasa tenang. Tiba-tiba suara langkah cepat terdengar dari arah depan rumah. Seorang wanita masuk tanpa menunggu pelayan mengumumkan kedatangannya. Cantik, elegan, dan terlihat sangat percaya diri. Begitu melihat Arkana, senyum langsung muncul di wajahnya. Arkana. Namun senyum itu perlahan hilang saat melihat Tiara duduk di samping pria tersebut. Tatapannya langsung berubah. Dia siapa? Suasana ruang makan mendadak kaku. Ibu Ratna terlihat tidak nyaman. Sementara Arkana justru mengerutkan kening. Kita kenal. Wanita itu terlihat kaget. Apa? Kamu siapa? Beberapa pelayan langsung saling pandang. Wanita itu menatap Arkana tidak percaya. Aku Vanessa. Arkana tetap terlihat bingung. Nama itu tidak memunculkan reaksi apapun. Vanessa tertawa kecil. Namun tawanya terdengar dipaksakan. Lucu ya? Arkana tetap diam. Dan itu membuat wajah Vanessa perlahan berubah tegang. Setelah sarapan selesai, suasana rumah tidak lagi tenang. Para pelayan mulai berbisik-bisik. Tiara mendengar nama Vanessa beberapa kali. Dari potongan percakapan yang tidak sengaja terdengar, ia mulai memahami satu hal. Vanessa bukan orang biasa. Ia adalah wanita yang selama ini dekat dengan Arkana. Bahkan banyak orang mengira mereka akan menikah. Kesadaran itu membuat Tiara semakin tidak nyaman berada di rumah tersebut. Menjelang siang, Tiara sedang merapikan beberapa buku di ruang baca ketika Vanessa masuk. Kali ini tidak ada senyum di wajahnya. Kamu dapat berapa? Tiara mengangkat kepala. Maksudnya, untuk tinggal di rumah ini. Tiara langsung mengerti. Saya tidak dibayar. Vanessa tersenyum sinis. Kamu pikir aku percaya? Tiara memilih tetap tenang. Saya cuma membantu sementara. Bagus. Vanessa melangkah mendekat. Karena saat Arkana mengingat semuanya, kamu bakal keluar dari rumah ini. Kalimat itu diucapkan dengan tenang. Namun cukup untuk membuat suasana menjadi dingin. Saya tidak pernah berniat mengambil tempat siapapun. Vanessa menatapnya lekat-lekat. Tapi sekarang kamu sedang duduk di tempat yang seharusnya jadi milikku. Setelah mengatakan itu,
Vanessa langsung pergi, meninggalkan Tiara sendirian. Sore harinya, Tiara duduk di taman belakang. Pikirannya masih penuh setelah pertemuan dengan Vanessa. Tak lama kemudian Arkana datang. Pria itu membawa 2 cangkir teh. Satu diberikan kepada Tiara. "Kamu kenapa?" "Nggak apa-apa." Arkana duduk di sebelahnya. "Kamu nggak bisa bohong." Tiara menoleh. Arkana terlihat serius. Vanessa ngomong sesuatu. Tiara tidak menjawab. Namun diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Arkana mengembuskan napas pelan. "Maaf." Tiara mengernyit. "Kenapa minta maaf?" "Karena aku bikin hidup kamu jadi rumit." Kalimat itu membuat Tiara terdiam beberapa saat. Ini pertama kalinya Arkana meminta maaf padanya. Malam harinya, Vanessa kembali datang. Kali ini membawa beberapa foto lama. Ia menemui Arkana di ruang kerja. Tanpa sengaja Tiara melewati ruangan itu saat hendak kembali ke kamarnya. Pintu tidak tertutup rapat, dan suara mereka terdengar cukup jelas. Vanessa menunjukkan satu persatu foto di layar ponselnya. "Itu waktu kita liburan. Itu waktu ulang tahun kamu. Itu waktu kita makan malam." Arkana memperhatikan semua foto itu. Lama. Sangat lama. Namun wajahnya tetap datar. "Aku nggak ingat." Vanessa mulai terlihat frustrasi. "Kenapa?" Arkana memijat pelipisnya. Beberapa detik berlalu. Lalu wajahnya berubah tegang. Seolah ada potongan ingatan yang berusaha muncul. Vanessa langsung menyadarinya. "Ada apa?" Arkana mengangkat kepala. Tatapannya tertuju pada Vanessa. "Aku ingat sesuatu." Jantung Vanessa seakan berhenti sesaat. "Apa?" Arkana terdiam beberapa detik. Lalu menjawab pelan. "Kita bertengkar." Wajah Vanessa langsung berubah. Bukan sedih. Bukan terkejut. Melainkan panik. Reaksi itu tidak luput dari perhatian Tiara yang berdiri di balik pintu. Arkana kembali memegang kepalanya. Dan kalimat berikutnya membuat suasana semakin tegang. "Aku ingat pertengkaran itu terjadi." Arkana berhenti sesaat. Sebelum kecelakaan. Vanessa langsung kehilangan senyumnya. Sementara Tiara mulai merasakan sesuatu yang aneh. Karena dari semua kenangan yang bisa kembali, Arkana justru mengingat pertengkaran terakhirnya dengan Vanessa. Dan yang lebih mengkhawatirkan, Vanessa terlihat sangat takut Arkana mengingat lebih banyak lagi. Sejak malam itu, suasana rumah Pradipta perlahan berubah. Bukan karena Arkana mulai mengingat masa lalunya. Justru sebaliknya, ia masih belum mengenali banyak orang. Namun setiap hari, ketergantungannya pada Tiara semakin terlihat. Saat sarapan, ia mencari Tiara. Saat minum obat, ia memanggil Tiara. Bahkan saat bekerja dari rumah, ia beberapa kali memastikan Tiara masih berada di rumah yang sama. Awalnya Tiara menganggap semua itu bagian dari kondisi Arkana. Tidak lebih. Namun semakin hari, semakin sulit baginya untuk bersikap biasa. Suatu pagi, Tiara sedang menyiram tanaman di taman belakang. Ia menikmati beberapa menit yang tenang sebelum aktivitas rumah dimulai. Namun suara langkah membuatnya menoleh. Arkana datang sambil membawa 2 cangkir kopi. Tiara terlihat bingung. "Kamu bikin sendiri?" Arkana mengangguk. "Pelayan bilang kamu suka kopi." Tiara menerima cangkir itu. Masih hangat. Ia tidak menyangka seorang CEO seperti Arkana mau repot melakukan hal sesederhana itu. "Terima kasih." Arkana tersenyum tipis. Rasanya aneh. "Apa?" "Kalau sehari nggak lihat kamu." Tiara langsung menunduk menatap cangkirnya.
Beruntung Arkana tidak melanjutkan kalimat itu. Karena ia sendiri tidak tahu harus menjawab apa. Siang harinya, masalah baru muncul. Vanessa kembali datang. Kali ini dengan sikap yang lebih terang-terangan. Saat melihat Tiara sedang membantu Ibu Ratna memilih beberapa dokumen keluarga, Vanessa langsung menyindir. Cepat juga adaptasinya. Tiara memilih diam. Namun Vanessa belum selesai. Kalau orang gak tahu, mereka bisa kira kamu memang calon nyonya rumah ini. Suasana langsung berubah tidak nyaman. Ibu Ratna menutup map yang sedang dibacanya. Vanessa. Nada suaranya terdengar tegas. Wanita itu akhirnya diam. Namun sorot matanya tetap tertuju pada Tiara. Penuh rasa tidak suka. Sore harinya, Arkana mengajak Tiara keluar untuk pertama kalinya sejak kecelakaan. Hanya berjalan di taman kompleks rumah. Dokter memang menyarankan Arkana mulai beraktivitas ringan. Awalnya Tiara menolak. Namun Ibu Ratna ikut membujuk. Akhirnya ia setuju. Di tengah perjalanan, beberapa warga yang mengenal Arkana menyapa mereka. Pak Arkana, sudah sehat? Sudah lebih baik. Lalu salah satu dari mereka melihat Tiara. Istrinya juga menemani terus ya. Tiara langsung salah tingkah. Ia hendak menjelaskan. Namun Arkana lebih dulu menjawab. Tentu. Tiara menatapnya. Arkana justru terlihat santai. Seolah itu memang hal yang paling wajar di dunia. Malam harinya, Tiara menerima telepon dari Randy. Sudah beberapa hari mereka jarang berbicara. Dan itu terasa aneh. Halo. Kamu sibuk? Sedikit. Kamu masih di rumah orang itu? Tiara menghela napas pelan. Iya. Randy terdiam beberapa detik. Lalu berkata, aku dengar dia orang kaya. Tiara mulai tidak nyaman. Terus, kamu betah di sana? Pertanyaan itu terdengar sederhana. Namun nada suaranya membuat Tiara mengerti maksud sebenarnya. Aku di sana karena membantu orang sakit. Kalau memang cuma membantu. Randy berhenti sesaat. Kenapa rasanya kamu makin jauh dari aku? Tiara tidak langsung menjawab. Karena dirinya sendiri mulai merasakan hal yang sama. Percakapan mereka berakhir tanpa kehangatan seperti dulu. Beberapa hari kemudian, Vanessa kembali mencoba mendekati Arkana. Ia mengajak pria itu makan siang berdua. Awalnya Tiara menganggap itu hal yang baik. Mungkin saja ingatan Arkana bisa kembali. Namun saat Vanessa datang menjemput, sesuatu yang tidak diduga terjadi. Ayo. Vanessa tersenyum. Arkana melihatnya beberapa detik. Lalu bertanya, Tiara ikut? Senyum Vanessa langsung hilang. Kita makan berdua. Arkana menggeleng. Aku nggak mau. Vanessa terlihat tidak percaya. Kenapa? Arkana menjawab santai. Aku lebih nyaman kalau Tiara ada. Kalimat itu membuat suasana langsung sunyi. Vanessa berusaha tersenyum. Namun jelas terlihat ia sedang menahan emosi. Sementara Tiara berharap lantai di bawahnya bisa terbuka dan menelannya hidup-hidup. Malam itu, setelah Vanessa pergi dengan perasaan kesal, Tiara duduk sendirian di teras belakang. Udara terasa sejuk. Rumah sedang tenang. Beberapa menit kemudian Arkana datang. Seperti biasa, pria itu duduk di kursi sebelahnya. Kamu marah? Tiara menoleh. Kenapa? Soal tadi. Tiara menggeleng. Enggak. Arkana mengangguk pelan. Lalu beberapa detik berlalu dalam keheningan. Tidak canggung. Tidak juga terburu-buru. Sampai akhirnya Arkana berbicara lagi. Suaranya lebih pelan dari biasanya. Aku boleh minta sesuatu? Apa?
Arkana menatap ke arah taman yang gelap. Lalu berkata, "Jangan pergi dulu." Tiara terdiam. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Arkana masih menatap ke depan. "Aku tahu semua orang bilang ingatanku bakal kembali." Tiara menunggu. "Tapi kalau hari itu datang?" Arkana menarik napas pelan. "Aku tetap pengen kamu ada di sini." Tiara tidak langsung menjawab. Karena kalimat itu terdengar jauh lebih berat daripada yang seharusnya. Dan untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, ia mulai takut. Takut jika perasaannya ikut berubah. Sejak percakapan di teras malam itu, Tiara mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan pada rumah itu. Bukan pada keadaan Arkana. Melainkan pada dirinya sendiri. Karena setiap kali Arkana memanggil namanya, jantungnya tidak lagi bereaksi biasa. Dan itu membuat Tiara mulai menjaga jarak. Pagi itu, Tiara sengaja turun lebih siang dari biasanya. Ia berharap bisa sarapan setelah Arkana selesai makan. Namun saat memasuki ruang makan, pria itu masih ada di sana. Seolah sedang menunggu. "Aku kira kamu pulang." Tiara langsung berhenti melangkah. "Hah? Kamu nggak kelihatan dari tadi pagi." Tiara menarik kursi perlahan. "Aku cuma bangun kesiangan." Arkana mengangguk. Namun beberapa detik kemudian berkata, "Jangan ngilang tanpa bilang." Nada suaranya tenang. Tapi cukup membuat Tiara salah fokus sepanjang sarapan. Siangnya, dokter datang untuk pemeriksaan rutin. Kondisi Arkana memang membaik. Namun ada satu hal yang mulai sering terjadi. Potongan-potongan ingatan muncul secara tiba-tiba. Kadang hanya beberapa detik. Kadang berupa suara. Kadang berupa wajah. Saat pemeriksaan berlangsung, Arkana tiba-tiba memegang pelipisnya. Dokter langsung mendekat. "Ada yang muncul lagi." Arkana mengangguk pelan. "Aku dengar seseorang marah." "Siapa?" "Aku nggak tahu." Ingatan itu datang sebentar lalu hilang lagi. Namun cukup membuat suasana menjadi tegang. Karena semakin banyak ingatan kembali, semakin dekat pula akhir sandiwara ini. Sore harinya, Tiara mendapat telepon dari Randy. Mereka sudah beberapa hari jarang berbicara. "Halo, kapan pulang?" Pertanyaan itu terdengar sederhana. Namun nada suaranya dingin. "Aku masih bantu urusan Pak Arkana." "Masih?" Tiara mengembuskan napas pelan. "Iya." Randy tertawa kecil. Tapi tidak terdengar senang. "Kamu nyaman ya tinggal di sana?" Tiara mulai kesal. "Mas mau ngomong apa sebenarnya?" "Hati-hati aja." "Lalu?" "Kadang orang berubah kalau hidupnya mulai enak." Telepon berakhir tidak lama setelah itu. Dan sepanjang sore, kalimat Randy terus teringat di kepala Tiara. Malam harinya, Tiara duduk sendirian di taman belakang. Ia sedang mencoba menenangkan pikirannya. Namun tidak lama kemudian Arkana datang. Seperti biasanya, pria itu duduk di kursi sebelahnya. "Kamu lagi ada masalah?" "Enggak." Arkana menatapnya, lalu tersenyum tipis. "Kamu buruk kalau bohong." Tiara hampir tertawa. "Memangnya kamu tahu? Aku lihat wajah kamu setiap hari." Jawaban itu membuat Tiara kehilangan balasan. Untungnya Arkana segera mengalihkan pembicaraan. "Aku ingat sesuatu lagi." Tiara langsung menoleh. "Apa?" "Kecelakaan itu." Jantung Tiara berdegup lebih cepat. Arkana terlihat serius. "Aku lagi nyetir. Lalu, aku habis bertengkar sama seseorang." Tiara langsung teringat Vanessa. Namun ia tidak menyela. "Aku nggak ingat semua."
Arkana mengusap wajahnya. Tapi aku ingat aku marah. Malam itu untuk pertama kalinya Tiara melihat Arkana benar-benar frustrasi karena ingatannya sendiri. Keesokan harinya, Vanessa datang lagi. Namun kali ini suasananya berbeda. Ia tidak lagi menyerang Tiara secara terang-terangan. Justru terlalu ramah. Dan itu membuat Tiara merasa aneh. Saat hanya berdua di ruang keluarga, Vanessa tiba-tiba berkata, "Kamu pasti capek." Tiara mengernyit. "Capek apa? Menjalani semua ini." Tiara tidak menjawab. Vanessa tersenyum tipis. Lagi pula semuanya akan selesai begitu Arkana ingat. Kalimat itu terdengar biasa. Namun berhasil membuat suasana hati Tiara berubah. Karena jauh di dalam dirinya, ia tahu Vanessa benar. Semua ini memang sementara. Malamnya, Arkana mengalami sakit kepala yang lebih parah dari biasanya. Dokter kembali dipanggil. Ibu Ratna terlihat cemas. Sementara Arkana duduk di ruang kerja sambil memegang kepalanya. "Ada apa yang kamu ingat?" tanya dokter. Arkana memejamkan mata. Beberapa detik berlalu. Lalu perlahan ia membuka mata. Tatapannya terlihat berbeda. Lebih fokus. Lebih yakin. "Aku ingat seseorang." "Siapa?" tanya Ibu Ratna cepat. Arkana tidak langsung menjawab. Wajahnya berubah tegang. Sementara di ambang pintu, Tiara ikut menahan napas. Karena selama ini semua ingatan yang muncul hanya samar. Tapi kali ini terlihat berbeda. Arkana benar-benar mengenali sosok itu. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan, "Vanessa." Ruangan langsung sunyi. Ibu Ratna dan dokter saling berpandangan. Sementara Tiara merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Namun yang membuat suasana semakin tegang adalah kalimat berikutnya. Arkana menatap kosong ke depan. Lalu berkata, "Aku ingat alasan aku marah padanya." Vanessa yang baru saja masuk rumah saat itu langsung berhenti melangkah di depan ruang kerja. Wajahnya berubah pucat. Sementara Arkana perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya mengarah ke pintu. Tepat ke arah Vanessa. Dan kalimat yang keluar berikutnya membuat seluruh ruangan terdiam. "Karena dia menyembunyikan sesuatu dariku." Ruangan itu terasa jauh lebih sunyi setelah ucapan Arkana. Vanessa berdiri kaku di depan pintu. Sementara Ibu Ratna dan dokter saling berpandangan. "Arkana." Suara Vanessa terdengar pelan. Namun Arkana tidak menjawab. Pria itu masih memegang kepalanya. Beberapa potongan ingatan terus bermunculan. Tidak utuh, tapi cukup membuat wajahnya berubah tegang. Dokter akhirnya menghentikan semua pertanyaan malam itu. "Kita cukupkan dulu." Arkana dibawa beristirahat. Namun sejak kejadian itu, suasana rumah berubah. Semua orang merasa sesuatu sedang mendekati titik akhir. Keesokan paginya, Tiara turun ke ruang makan lebih awal. Ia berharap bisa menenangkan pikirannya. Namun saat sampai di sana, Arkana sudah duduk sendirian. Tatapannya kosong. Berbeda dari biasanya. "Kamu belum tidur?" tanya Tiara. Arkana mengangkat kepala. "Aku mimpi." "Mimpi apa?" "Aku lihat banyak hal." Tiara langsung tegang. Arkana menatap meja makan beberapa saat. Lalu berkata, "Dan semuanya terasa nyata." Jantung Tiara berdegup lebih cepat. Karena ia tahu apa artinya. Ingatan Arkana sedang kembali. Siang harinya, Vanessa datang lagi. Namun kali ini bukan untuk bertengkar. Ia datang dengan wajah yang terlihat cemas. Saat bertemu Arkana di ruang keluarga, ia langsung duduk di hadapannya. "Kamu masih marah?" Arkana mengerutkan kening. "Harusnya aku marah."
Vanessa terlihat kehilangan jawaban. Beberapa detik kemudian ia mencoba tersenyum. Kita pernah punya masalah kecil. Arkana tidak langsung merespons. Namun Tiara yang melihat dari kejauhan bisa merasakan sesuatu. Arkana mulai memperhatikan banyak hal. Cara Vanessa berbicara. Cara Vanessa menghindari pertanyaan. Dan cara Vanessa terlihat gugup setiap kali masa lalu dibahas. Sore harinya, masalah baru muncul. Tanpa sengaja Tiara melewati ruang kerja Ibu Ratna. Pintu sedikit terbuka. Dan dari dalam terdengar suara percakapan. Apa menurut ibu kita harus terus mempertahankan kebohongan ini? Itu suara dokter. Tiara langsung berhenti. Kita tidak punya pilihan waktu itu. Jawab Ibu Ratna. Tapi Arkana semakin pulih. Kamu pikir saya tidak tahu? Suasana mendadak hening. Tiara merasa tidak seharusnya mendengar lebih jauh. Namun langkahnya terhenti saat dokter kembali berbicara. Kalau Pak Arkana tahu Mbak Tiara bukan istrinya. Jantung Tiara langsung berdegup keras. Dia akan merasa dibohongi. Tiara menunduk. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, kalimat itu terasa sangat nyata. Malam harinya, Arkana terlihat lebih banyak diam. Beberapa kali ia menatap Tiara seperti sedang mencoba memahami sesuatu. Dan itu membuat Tiara semakin gelisah. Sampai akhirnya sebuah kejadian yang tidak mereka duga terjadi. Saat semua orang sedang berada di ruang keluarga, salah satu pelayan datang membawa sebuah kotak. Pak, ini barang-barang yang ditemukan di mobil setelah kecelakaan. Arkana menerimanya. Di dalam kotak itu ada dompet, jam tangan, ponsel yang rusak, dan sebuah foto. Arkana mengambil foto tersebut, lalu terdiam. Wajahnya perlahan berubah. Matanya tidak lepas dari foto itu. Ibu Ratna langsung berdiri. Arkana. Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian Arkana memegang kepalanya. Potongan-potongan ingatan datang lebih kuat dari sebelumnya. Suara. Percakapan. Pertengkaran. Dan sebuah kenyataan yang selama ini hilang. Aku ingat. Suara Arkana terdengar pelan. Namun cukup membuat seluruh ruangan menegang. Apa yang kamu ingat? Tanya Ibu Ratna. Arkana perlahan mengangkat kepala. Tatapannya beralih ke Vanessa. Lalu ke Tiara. Dan akhirnya kembali ke foto di tangannya. Wajahnya berubah. Bingung, kecewa, dan terluka. Aku ingat semuanya. Ruangan langsung sunyi. Tiara merasakan tubuhnya menegang. Karena ia tahu momen ini akan datang. Tapi ia tidak pernah siap menghadapinya. Arkana berdiri perlahan. Tatapannya terus tertuju pada Tiara. Kamu. Suara pria itu terdengar berat. Tiara tidak mampu berkata apa-apa. Arkana melangkah mendekat. Lalu berhenti tepat di depannya. Beberapa detik berlalu. Tidak ada seorang pun yang berani menyela. Sampai akhirnya Arkana bertanya. Kamu bukan istriku. Tiara menunduk. Air matanya mulai menggenang. Namun ia tidak menangis. Karena tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Bukan. Jawaban itu terasa seperti menghantam seluruh ruangan. Arkana tertawa kecil. Tapi tidak ada kebahagiaan di sana. Hanya rasa kecewa. Jadi selama ini, ia menggeleng pelan. Semua orang bohong ke aku. Arkana, kata Ibu Ratna. Namun pria itu langsung memotong. Tolong. Suasana kembali sunyi. Arkana menatap Tiara. Dan kalimat berikutnya membuat dada Tiara terasa sesak. Masalahnya bukan karena kamu bukan istriku. Tiara perlahan mengangkat kepala. Masalahnya karena aku percaya. Tidak ada teriakan.
Tidak ada kemarahan besar. Justru ketenangan itu terasa jauh lebih menyakitkan. Malam itu juga, Tiara mengemasi barang-barangnya. Ia tahu tidak ada alasan lagi untuk tinggal. Saat koper kecilnya sudah siap, ia menatap kamar yang selama ini ditempatinya. Semua terasa begitu cepat. Dari orang asing, menjadi seseorang yang dicari setiap hari, dan sekarang kembali menjadi orang asing. Tiara menarik koper ke arah pintu. Namun sebelum keluar, matanya menangkap sesuatu di atas meja. Sebuah foto kecil. Foto yang diam-diam diambil salah satu pelayan beberapa minggu lalu. Foto dirinya dan Arkana di taman belakang. Tiara memegang foto itu beberapa saat, lalu meletakkannya kembali. Ia memilih pergi tanpa membawa apapun. Tanpa mengetahui bahwa beberapa menit kemudian, Arkana masuk ke kamar kosong itu dan menemukan foto yang tertinggal tersebut. Pagi pertama tanpa Tiara terasa aneh bagi Arkana. Rumah itu masih sama. Pelayan masih bekerja seperti biasa. Ibu Ratna masih sarapan di meja yang sama. Namun ada sesuatu yang hilang. Dan Arkana baru menyadarinya saat tanpa sengaja melihat kursi kosong di sampingnya. Kursi yang selama beberapa minggu terakhir selalu ditempati Tiara. Arkana langsung mengalihkan pandangan. Ia tidak ingin memikirkan hal itu. Tidak setelah mengetahui semua kebohongan yang terjadi. Namun sepanjang hari, pikirannya justru terus kembali ke Tiara. Saat berjalan melewati taman belakang. Saat melihat cangkir kopi favoritnya. Bahkan saat membuka ruang kerja. Semua tempat menyimpan jejak yang sama. Jejak seseorang yang sudah pergi. Sore harinya, Ibu Ratna masuk ke ruang kerja Arkana. Putranya sedang duduk sendirian sambil menatap layar laptop tanpa benar-benar bekerja. "Kamu belum makan?" "Nanti." Jawaban itu singkat. Terlalu singkat. Ibu Ratna tahu ada yang berubah. "Kamu marah sama Mama?" Arkana menghela napas. "Aku cuma capek." "Kamu berhak marah." Arkana akhirnya menatap ibunya. Beberapa detik berlalu. Lalu ia bertanya, "Kenapa Mama pilih Tiara?" Ibu Ratna tidak langsung menjawab. Karena ia tahu jawaban itu penting. Karena dia satu-satunya orang yang membuat kamu tenang. Arkana menunduk. Dia juga satu-satunya orang yang gak pernah meminta apa-apa dari keluarga kita. Kalimat itu membuat Arkana terdiam. Karena selama tinggal di rumah itu, Tiara memang tidak pernah meminta apapun. Tidak uang, tidak fasilitas, tidak keuntungan. Malam harinya, Arkana masuk ke kamar yang dulu ditempati Tiara. Pelayan belum mengubah apapun. Semuanya masih sama seperti saat Tiara pergi. Dan di atas meja, foto kecil itu masih ada. Foto dirinya dan Tiara di taman belakang. Arkana mengambil foto tersebut, lalu duduk di tepi ranjang. Untuk pertama kalinya sejak ingatannya kembali, ia membiarkan dirinya mengingat semua momen yang terjadi setelah kecelakaan. Saat Tiara menyuruhnya minum obat. Saat Tiara menemaninya berjalan. Saat Tiara mendengarkan keluhannya tanpa menghakimi. Dan satu hal mulai terasa jelas. Perasaan yang tumbuh selama ini bukan karena amnesia. Karena setiap kenangan itu masih terasa sama bahkan setelah ia mengingat semuanya. Keesokan harinya, Vanessa datang dengan wajah penuh harapan. Ia mengira semuanya sudah kembali normal. Arkana sudah mendapatkan ingatannya. Tiara sudah pergi. Dan hambatan terbesar mereka sudah hilang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. "Aku mau ngajak kamu makan malam." Vanessa tersenyum. Arkana menutup berkas di tangannya. "Aku sibuk." "Kamu selalu bilang begitu." Vanessa mencoba bercanda. Namun Arkana tidak tersenyum. "Ada yang mau aku tanya."
Wajah Vanessa langsung berubah sedikit tegang. Apa? Arkana menatapnya. Tentang malam kecelakaan. Senyum Vanessa langsung hilang. Di saat yang sama, Tiara berusaha kembali menjalani hidup normal. Ia kembali tinggal bersama ayahnya. Kembali bekerja. Kembali menjalani rutinitas lama. Namun tidak ada yang benar-benar terasa sama. Bahkan ayahnya mulai menyadari perubahan itu. Kamu lagi sedih? Tiara tersenyum kecil. Enggak kok. Ayahnya mengangguk pelan. Meski jelas tidak percaya. Sore harinya, Randy datang ke rumah. Sudah cukup lama mereka tidak bertemu. Pria itu membawa buah dan beberapa makanan. Aku kangen. Tiara terlihat canggung. Karena kalimat itu justru tidak membuatnya senang. Mereka duduk berbicara cukup lama. Namun percakapan terasa berbeda. Jauh berbeda dari dulu. Sampai akhirnya Randy berkata, "Kita mulai lagi dari awal ya." Tiara terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Karena dirinya sendiri tidak yakin. Dan itu membuat Randy mulai menyadari sesuatu. Ada seseorang yang sudah mengisi ruang di hati Tiara. Malam itu, sementara Tiara berusaha melupakan semuanya, Arkana justru menemukan sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Salah satu staf perusahaan datang membawa laporan lama yang sempat tertunda karena kecelakaan. Di antara dokumen tersebut terdapat rekaman kamera parkir dari malam sebelum kecelakaan. Arkana awalnya tidak terlalu tertarik. Namun satu bagian membuatnya menghentikan video. Ia melihat dirinya sendiri sedang bertengkar dengan Vanessa. Bukan pertengkaran kecil. Mereka terlihat sangat serius. Bahkan Vanessa sempat menarik lengannya saat ia hendak pergi. Arkana langsung memajukan video beberapa detik. Lalu membekukan gambar. Wajahnya berubah. Karena ada satu hal yang selama ini hilang dari ingatannya. Dan rekaman itu baru saja mengembalikannya. Arkana langsung berdiri. Aku ingat. Suara pria itu terdengar pelan. Staf di depannya terlihat bingung. Namun Arkana tidak menjelaskan. Tatapannya terus tertuju pada layar. Potongan terakhir dari malam kecelakaan akhirnya kembali. Dan kali ini ia benar-benar tahu apa yang disembunyikan Vanessa selama ini. Arkana langsung mengambil kunci mobilnya. Sementara di tempat lain, Vanessa sedang duduk sendirian di apartemennya. Ponselnya tiba-tiba berdering. Nama Arkana muncul di layar. Namun ada sesuatu yang membuat jantungnya langsung berdebar tidak tenang. Karena setelah beberapa minggu, ini pertama kalinya Arkana menghubunginya lebih dulu. Dan Vanessa tahu, jika Arkana menelepon malam ini, bisa jadi semua rahasianya sudah terbongkar. Malam itu juga, Arkana mendatangi apartemen Vanessa. Begitu pintu terbuka, wanita itu langsung tahu sesuatu telah terjadi. Wajah Arkana terlalu serius, terlalu dingin, dan kali ini tidak ada kebingungan di matanya. Ingatan itu benar-benar sudah kembali. Ada apa? Tanya Vanessa berusaha tenang. Arkana mengangkat ponselnya. Di layar terlihat potongan rekaman CCTV. Wajah Vanessa langsung berubah. Kamu mau jelasin? Vanessa terdiam. Arkana melangkah masuk. Malam sebelum kecelakaan kita bertengkar. Vanessa tetap diam. Kamu sengaja menyembunyikan fakta tentang perusahaan. Masih diam. Arkana tertawa kecil. Namun tidak ada kehangatan di sana. Jadi selama ini aku benar. Vanessa akhirnya membuka suara. Aku melakukan itu untuk kita. Untuk kita. Nada suara Arkana naik untuk pertama kalinya. Kamu bohong. Vanessa menahan napas. Kamu manipulasi laporan perusahaan. Kamu nggak ngerti situasinya. Aku ngerti satu hal.
Arkana menatapnya tajam. Aku hampir kehilangan nyawa. Ruangan langsung sunyi. Vanessa tidak mampu membalas. Karena kali ini tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Keesokan harinya, Vanessa datang ke rumah keluarga Pradipta. Namun bukan untuk bertemu Arkana. Ia menemui Ibu Ratna. Dengan mata sembab dan wajah lelah. Saya minta maaf. Ibu Ratna menatapnya lama. Namun tidak berkata apa-apa. Karena beberapa kesalahan tidak bisa diperbaiki hanya dengan permintaan maaf. Dan Vanessa akhirnya sadar. Ia bukan kehilangan Arkana karena Tiara. Ia kehilangan Arkana karena dirinya sendiri. Sementara itu, Arkana justru memikirkan seseorang yang lain. Tiara. Selama beberapa hari terakhir, nama itu tidak pernah benar-benar keluar dari pikirannya. Saat bekerja, saat makan, saat pulang ke rumah, selalu ada momen yang mengingatkannya pada Tiara. Dan semakin ia mencoba melupakannya, semakin jelas satu kenyataan. Ia merindukan wanita itu. Sore harinya, Arkana akhirnya berdiri di depan rumah Tiara. Rumah sederhana yang dulu pernah didatangi ibunya. Ia membawa banyak kalimat di kepalanya. Namun begitu melihat Tiara membuka pintu, semua kalimat itu menghilang. Mereka hanya saling menatap. Beberapa detik yang terasa panjang. Aku ganggu. Tiara menggeleng pelan. Enggak. Namun suasana tetap canggung. Jauh berbeda dibanding saat mereka tinggal serumah. Mereka akhirnya duduk di teras. Tiara menyajikan teh hangat. Dan tidak ada yang langsung memulai pembicaraan. Sampai akhirnya Arkana berkata, "Aku minta maaf." Tiara menunduk. "Aku juga." "Bukan." Arkana menggeleng. "Kamu nggak salah." Tiara langsung menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak pergi dari rumah itu, Arkana terlihat benar-benar tulus. "Aku marah karena merasa dibohongi." Suara Arkana terdengar pelan. Tapi setelah aku pikir lagi, ia berhenti sesaat. "Aku nggak pernah tanya kenapa kamu bertahan selama itu." Tiara tidak mampu menjawab. Karena selama ini memang tidak ada yang pernah bertanya. Namun pertemuan itu tidak berjalan lama. Karena seseorang tiba-tiba datang. Randy. Pria itu baru pulang dari pekerjaannya dan melihat mobil Arkana terparkir di depan rumah. Wajahnya langsung berubah. "Dia lagi." Suasana langsung menegang. Tiara berdiri. "Mas Randy." Namun Randy sudah lebih dulu menatap Arkana. "Kamu masih ganggu Tiara?" Arkana ikut berdiri. "Aku datang baik-baik." "Sejak kamu datang, hidup Tiara jadi berantakan." Tiara langsung mencoba menenangkan keadaan. Namun emosi Randy sudah lebih dulu naik. Dan yang membuatnya semakin kesal adalah sikap Arkana. Pria itu tidak membalas dengan kemarahan. Tidak juga meremehkan. Justru tetap tenang. "Aku ngerti kamu marah." Jawaban itu membuat Randy semakin kesal. Setelah Randy pergi, suasana kembali sunyi. Tiara terlihat lelah. Sementara Arkana hanya berdiri beberapa langkah darinya. Lalu berkata, "Aku nggak mau bikin hidup kamu lebih susah." Tiara menunduk. "Aku tahu. Kalau kamu mau aku pergi." Arkana berhenti sesaat. "Aku akan pergi." Tiara perlahan mengangkat kepala. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka berpisah, ia melihat ketakutan di mata Arkana. Bukan takut kehilangan perusahaan. Bukan takut kehilangan kekayaan. Tapi takut kehilangan dirinya. Arkana menarik napas panjang. Lalu akhirnya mengatakan apa yang selama ini terus ia tahan. "Aku sudah ingat semuanya." Tiara terdiam. "Aku ingat hidupku sebelum kecelakaan."
Arkana melangkah sedikit lebih dekat. Aku ingat Vanessa. Tiara masih diam. Aku ingat keluargaku. Suasana terasa semakin berat. Namun kalimat berikutnya membuat Tiara tidak mampu berpaling. Arkana menatapnya lekat-lekat. Lalu berkata, "Tapi dari semua yang berhasil kuingat." Ia berhenti beberapa detik. "Yang paling gak bisa aku lupakan justru kamu." Mata Tiara langsung berkaca-kaca. Namun Arkana belum selesai. "Aku pikir perasaan itu akan hilang setelah ingatanku kembali." Suara pria itu mulai melemah. Ternyata enggak. Tiara menahan napas. Sementara Arkana berkata pelan, "Aku datang bukan karena amnesia. Aku datang karena aku memang mencintaimu." Tiara tidak mampu menjawab. Karena untuk pertama kalinya, tidak ada lagi kebohongan di antara mereka. Tidak ada lagi alasan untuk berpura-pura. Dan justru itu yang membuat semuanya terasa jauh lebih nyata. Tiara tidak langsung menjawab pengakuan Arkana. Malam itu berakhir dengan banyak perasaan yang belum sempat diucapkan. Arkana akhirnya pulang. Dan Tiara menghabiskan waktu berjam-jam menatap langit-langit kamarnya. Bukan karena ia tidak percaya. Justru karena ia percaya. Dan itulah yang membuat semuanya terasa menakutkan. Keesokan paginya, rumah keluarga Pradipta kembali dipenuhi kesibukan. Namun kali ini bukan karena urusan perusahaan, melainkan karena sebuah keputusan besar. Arkana mengumpulkan seluruh tim hukumnya, termasuk beberapa petinggi perusahaan. "Aku mau semuanya diselesaikan." Salah satu pengacara mengangguk. "Terkait Vanessa?" "Iya." Arkana tidak lagi terlihat ragu. Semua bukti yang selama ini disembunyikan akhirnya terbuka. Manipulasi laporan, penyalahgunaan wewenang, dan beberapa keputusan yang merugikan perusahaan. Vanessa memang tidak menyebabkan kecelakaan secara langsung. Namun kebohongan yang ia lakukan menjadi pemicu pertengkaran besar malam itu. Dan akhirnya semua fakta tersebut resmi diproses. Sementara itu, Vanessa duduk sendirian di apartemennya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tidak ada lagi yang bisa ia kendalikan. Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi pembelaan. Ia hanya menatap foto lama dirinya bersama Arkana. Lalu perlahan meletakkannya ke dalam laci. Karena ia tahu cerita mereka sudah benar-benar berakhir. Beberapa hari berlalu. Arkana beberapa kali datang ke rumah Tiara. Namun tidak pernah memaksa. Tidak pernah meminta jawaban. Kadang hanya mengantar makanan untuk ayah Tiara. Kadang membantu mengurus biaya pengobatan. Kadang hanya duduk sebentar lalu pulang. Dan justru sikap itu yang membuat hati Tiara perlahan luluh. Karena Arkana tidak sedang mengejar. Ia sedang membuktikan. Suatu sore, ayah Tiara memanggil putrinya ke ruang tamu. "Kamu masih sayang sama dia?" Tiara langsung tahu siapa yang dimaksud. Namun ia tetap diam. Ayahnya tersenyum kecil. "Kalau bukan karena sayang, kamu nggak bakal sesedih itu waktu pergi." Tiara menunduk. Tidak membantah. Karena kali ini ia tidak bisa lagi berbohong pada dirinya sendiri. Malam harinya, Arkana kembali datang. Namun ada sesuatu yang berbeda. Pria itu terlihat lebih gugup dari biasanya. Dan itu membuat Tiara bingung. "Kamu kenapa?" Arkana tertawa kecil. "Aku juga nggak tahu." Mereka duduk di teras. Tempat yang sama seperti beberapa hari lalu. Tempat Arkana mengaku mencintainya. Namun kali ini Arkana membawa sebuah kotak kecil. Bukan cincin. Bukan perhiasan mahal. Melainkan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Tiara membukanya perlahan. Dan langsung terdiam. Di dalamnya terdapat gelang sederhana yang pernah putus saat malam kecelakaan.
Gelang yang dikenakannya ketika menyelamatkan Arkana. Aku minta orang memperbaikinya. Suara Arkana terdengar pelan. Tiara menatap gelang itu cukup lama. Karena benda kecil itu menjadi awal dari semua cerita mereka. Aku pernah kehilangan ingatan. Arkana akhirnya berbicara lagi. Tiara menoleh. Pria itu sedang menatapnya. Bukan sebagai pasien. Bukan sebagai orang yang kebingungan. Tapi sebagai dirinya sendiri. Aku lupa keluargaku. Aku lupa hidupku. Aku bahkan lupa siapa diriku. Tiara hanya mendengarkan. Lalu Arkana tersenyum kecil. Tapi anehnya, Tiara menunggu. Dari semua jalan yang kulalui setelah itu, Arkana menghela napas pelan. Semuanya selalu membawaku ke kamu. Mata Tiara mulai berkaca-kaca. Namun kali ini bukan karena sedih. Arkana kemudian mengeluarkan sebuah kotak lain. Dan kali ini Tiara langsung tahu isinya. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Aku nggak mau ada kebohongan lagi. Tiara menatapnya. Aku nggak mau ada kepura-puraan lagi. Arkana membuka kotak tersebut. Sebuah cincin sederhana berada di dalamnya. Tidak berlebihan. Tidak mencolok. Tapi terasa tulus. Kali ini, suara Arkana terdengar sedikit bergetar. Aku memilih kamu sebagai diriku yang sebenarnya. Tiara langsung menutup mulutnya. Menahan haru yang mulai menyeruak. Beberapa detik berlalu. Tidak ada suara. Hanya angin malam yang berembus pelan. Sampai akhirnya Tiara tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak dilihat Arkana. Lalu ia mengangguk. Satu kali. Namun cukup untuk membuat Arkana ikut tersenyum lega. Beberapa bulan kemudian, rumah keluarga Pradipta kembali ramai. Namun kali ini suasananya berbeda. Tidak ada kepanikan. Tidak ada kebohongan. Tidak ada rahasia. Ibu Ratna berdiri sambil memperhatikan Tiara yang sedang berbincang dengan para tamu. Wanita itu tersenyum hangat. Karena perempuan yang dulu datang sebagai orang asing, kini telah menjadi bagian dari keluarga mereka. Di tengah acara, Arkana berjalan mendekati Tiara. Lalu berbisik pelan. Kamu tahu apa yang paling aku syukuri dari kecelakaan itu? Tiara mengangkat alis. Apa? Arkana tersenyum. Luka di kepalaku sembuh. Tiara tertawa kecil. Lalu, Arkana menggenggam tangannya. Dan menjawab dengan suara pelan yang hanya bisa didengar Tiara. Aku menemukan alasan untuk pulang. Tiara tersenyum. Kali ini tanpa keraguan. Karena perjalanan yang berawal dari sebuah kecelakaan, akhirnya membawa mereka ke tempat yang sama. Sebuah kecelakaan membuat Arkana kehilangan ingatannya. Namun di saat yang sama, kejadian itu justru mempertemukannya dengan seseorang yang akhirnya menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Tiara tidak pernah meminta masuk ke dunia Arkana. Ia hanya menolong seorang pria yang terluka di tengah hujan. Tapi dari satu keputusan sederhana itu, hidup mereka berdua berubah selamanya. Kadang takdir memang datang dengan cara yang tidak pernah kita duga. Bisa melalui kehilangan, bisa melalui luka, bisa melalui kesalahpahaman. Dan kadang, cinta datang saat kita sama sekali tidak mencarinya. Sekarang kami ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, siapa yang paling bersalah dalam cerita ini? Apakah Vanessa yang menyembunyikan kebenaran? Ibu Ratna yang meminta Tiara berpura-pura menjadi istri Arkana? Atau justru Arkana sendiri yang terlalu mudah mempercayai perasaannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan satu pertanyaan lagi. Kalau kalian berada di posisi Tiara, apakah kalian akan tetap membantu Arkana sejak awal meskipun tahu hidup kalian akan berubah serumit itu? Coba tulis jawaban kalian di komentar. Kami akan membaca semuanya.
Kalau kalian menikmati cerita ini, jangan lupa tekan tombol like agar lebih banyak pecinta drama Indonesia bisa menemukan video ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan drama-drama romantis emosional berikutnya. Terima kasih sudah menemani perjalanan Tiara dan Arkana dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di kisah selanjutnya.